Memang ada apa sih sampai katanya pada mau ngibarin bendera bajak laut Mugiwara Luffy di cerita One Piece? Sebetulnya mereka yang begitu cuma pengen menyuarakan sikapnya terhadap ketidakbijaksanaan dan ketidakberpihakan yang dirasakan. Buat yang nonton One Piece, tonton video ini sampai habis. Saya Bang Jack, ini Juna Plus. Buat yang baca atau nonton franchise One Piece di manga atau animenya, pasti paham betul bagaimana tokoh utamanya Luffy menampakkan sisi perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan hegemoni. Dari karakter seperti Crocodile yang memanipulasi konflik perang saudara dan mengambil keuntungan dari konflik tersebut, atau tokoh Doflamingo dengan bisnis perbudakan dan human traffickingnya. Ada juga cerita Kaido yang menjajah sebuah negara untuk dijadikan pabrik senjata yang terisolasi dari dunia luar. Ada lagi kisah diskriminasi manusia ikan yang kaumnya dijadikan budak dan dianggap kaum rendahan oleh pemerintahan dunia versi One Piece. Ada juga bagian yang menceritakan upaya pihak oligarki versi One Piece yang ingin menutup-nutupi realitas sejarah masa lalu dari masyarakat dunia dan masih banyak lagi yang semacam itu. Nah, visualisasi dan cerita manga dan anime One Piece semacam inilah yang mungkin kemudian menginspirasi beberapa orang untuk menyuarakan sikap perlawanan terhadap ketidakadilan di dunia nyata. Kayaknya penulis manga One Piece ini, Oda Sensei, seakan sedang merefleksikan realita dunia global yang dimana fakta dan realita dimanipulasi sedemikian rupa menjadi samar dan buram, kemudian masyarakat dunianya abai dengan peristiwa yang terjadi di dunia nyata, lalu memasukkan ke dalam cerita manga dan animenya. Tapi balik lagi ke fenomena bendera bajak laut Mugiwara Luffy di cerita One Piece yang disebut sebagai simbol perlawanan. Padahal itu hanya dijadikan sebatas ekspresi atas ketidakrelaan masyarakat terhadap apa yang dihadapi negara kita saat ini. One Piece ini cerita fiksi, buatan, khayalan, dan imajinasi orang. Tidak nyata ceritanya, namun pesan dan nilainya dirasa real oleh sebagian orang. Sampai-sampai beneran mau ngibarin bendera bajak laut Mugiwara Luffy tuh. Banyak kan ceritanya di sosial media dan berita juga diangkat. Nah, rasanya juga tidak mungkin kan bendera dari cerita fiksi bajak laut One Piece ini akan mengancam pemerintahan sebuah negara. Atau ini adalah kondisi di mana masyarakat sudah tidak punya cara lain lagi dalam mengkritik dan menyuarakan aspirasinya tanpa harus ditindak pidana. Tapi bagaimana jika fenomena ini direspon seorang anggota dewan dan pejabat negara setingkat menteri? Apa artinya ini dianggap sebagai ancaman nyata karena memprovokasi publik untuk speak up kenyataan yang sedang terjadi pada negara dan bangsa ini setelah 80 tahun mendeklarasikan kemerdekaannya. Mungkin hal lainnya dari fenomena ini yang membawa pesan bahwa nilai perlawanan terhadap ketidakadilan dan anti ketertindasan ada dalam setiap pribadi dan bentukan alami dari anak bangsa kita. Terlebih kita masih dalam suasana bulan Muharram dan Safar yang menjadi rujukan pelajaran penting yang disampaikan Imam Khomeini. Kita ingat bahwa beliau menyebutkan Muharram dan Safar sebagai alasan revolusi Islam bangkit di sana. Hingga upaya pembebasan Palestina dari cengkraman Zionis rewel dengan dibentuknya Garda Revolusi. Kekuatan militer yang dibangun untuk menjaga dan melestarikan gerakan revolusi Islam. Kayak mirip ya sama kelompok revolusioner di cerita One Piece. Kebangkitan-kebangkitan yang mulai tampak di dunia saat ini adalah refleksi dari kebungkaman kolektif terhadap penderitaan rakyat Palestina. Ketika menyuarakan Palestina dianggap radikal atau bahkan berbahaya, maka masyarakat mencari simbol lain untuk menyampaikan jeritan hati mereka. Dan One Piece, dengan narasi kuatnya melawan penjajahan dan memanipulasi sejarah, menjadi jembatan untuk mengekspresikan rasa tersebut. Bahkan, ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan tak langsung terhadap sikap apatisme kaum elit terhadap isu yang sedang terjadi. Mulai dari pemblokiran rekening yang tidak aktif dalam 3 bulan oleh PPATK, hukum peradilan yang dijadikan alat tawar-menawar politik, hingga negosiasi pajak 19% dari Mama Rika yang tidak masuk akal dengan akses tambangnya dan menjual data warga negara Indonesia untuk alasan strategi dagang. Terus juga abai dan bungkamnya elit dan pemimpin dunia dengan Palestina yang masih menjadi isu utama dunia Islam saat ini. Sabtu lalu sebagian saudara kita mengadakan aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar Mesir di Jakarta menyikapi pimpinan negara tersebut yang hingga hari ini masih gegem dan tidak ingin membuka perbatasan Rafah. Jadi, mau sampai kapan kita hanya diam dan tidak bergerak dan bersuara ketika melihat ketidakadilan di depan mata? Sosok Luffy di One Piece di mata penggemarnya adalah tokoh dan pahlawan pembebasan. Sekarang semuanya menyebutnya Joy Boy, yang dinantikan sosok seperti Bartolomeo Kuma dari golongan mustadafin dalam cerita One Piece. Memang One Piece hanyalah cerita fiktif dan imajinatif, tapi nilai dan pesannya ada di dunia nyata.
Kita punya tokoh yang nyata seperti di One Piece. Kita melihat bersama seorang pemimpin Islam Ayatullah Said Ali Khamenei yang berani menyuarakan bahwa isu Palestina adalah isu utama dunia Islam dan dunia global saat ini. Dan beliau berani bergerak melakukan pembelaan terhadap Palestina. Ayo, jadilah Luffy di dunia kita dengan melakukan aksi nyata, juga melakukan perlawanan segala bentuk ketidakadilan yang ada. Saya Bang Jack, sampai jumpa.